akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh ada kembali, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, bersyukur, memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ini kerinduan kami, Engkau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Bahkan Engkau sendiri yang mengajar kami dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu Tuhan, kami boleh semakin dimurnikan, semakin serupa segambar dengan Tuhan. Ini kerinduan kami, ini harapan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, terpuji kebaikan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu sepanjang umur hidupku.
Jamah kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Jamah kami, jamah kami. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Glory, haleluya. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari ambil waktu berkata-kata dengan Tuhan, menguatkan iman di dalam Tuhan. Pergantian musim ini Tuhan, buat kami tetap bertahan di dalam Tuhan, percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan. Kau Raja kami, Kau Tuhan bagi kami, Kau Bapa bagi kami, Kau sahabat bagi kami. Bahkan Kau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Mari bersemangat memuji Tuhan. Ya Tuhan yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Percaya berkata, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yeah. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Percaya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa
Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Amin. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari nyatakan dengan penuh percaya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu kami percaya. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Lagi berkata kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu saat ku berdoa. saat ku berdoa. Kuasa-Mu Saat ku menyembah. saat ku menyembah, kuasa-Mu bekerja. Shalom saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua walaupun secara online. Terima kasih untuk Pak Matius sebagai gembala yang memberikan saya kesempatan
untuk jadi berkat bagi jemaat Leader Blessing pada hari ini. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang hikmat di masa sukar. Tahukah saudara bahwa masa sukar bukanlah sesuatu yang bisa dihindari dalam hidup kita. Seringkali tanpa sadar kita berusaha untuk menghindari masa sukar. Tapi tahukah saudara bahwa kehidupan kita memang didesain Tuhan untuk berada dalam segala musim kehidupan. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, saudaraku, Anda akan menemukan beberapa perumpamaan, pengandaian orang benar, pengandaian orang percaya. Yang pertama, Alkitab mencatat bahwa dia mengandaikan kita seperti seekor burung Raja Wali. Bahwa orang benar itu seperti Raja Wali, saudaraku. Bahwa ketika ada badai, ketika ada masalah, dia akan terbang semakin tinggi. Bahkan sejak kecil, anak Raja Wali dilatih oleh induknya untuk supaya mereka menjadi kuat. Sarang mereka taruh di atas tempat-tempat yang tinggi. Dan ketika mereka sudah mulai tumbuh dewasa, sarang mereka dibongkar oleh induknya sehingga anak Raja Wali itu dilatih untuk terbang. Yang kedua, pengandaian orang percaya dalam Alkitab dicatat seperti pohon korma. Yaitu apa? Kita akan bertunas seperti pohon korma. Bahwa biji korma itu sebelum dia bertumbuh menjadi besar, seringkali dia dimasukkan dalam satu tanah atau pasir dan ditanam dalam-dalam, dan di atasnya ditaruh batu, saudaraku. Sehingga ketika tunas ini mulai bertumbuh ke atas, dia tidak bisa naik karena ada batu yang besar, sehingga dia berakar ke bawah, saudaraku, sampai mendapatkan batang air, mendapatkan mata air untuk kehidupannya. Ketika sudah besar, dia mendongkel batu itu dan bertumbuh. Itu sebabnya ketika di padang pasir ada sekumpulan pohon korma, biasanya di sana ada oase, ada air yang banyak sehingga para musafir bisa minum di sana. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin melatih kita, tidak menghilangkan prosesnya, tetapi memberikan kepada kita satu kekuatan lewat proses kehidupan kita. Di masa-masa pandemi seperti ini, memang ada banyak orang yang sulit, ada banyak orang yang menganggap ini adalah masa yang sukar. Tapi tahukah saudara bahwa inilah masa-masa di mana Tuhan melatih kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mempercayai Dia dalam segala sesuatu. Itu sebabnya kita membutuhkan hikmat dalam masa sukar ini, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, bahkan bisa melewati masa-masa sukar ini dengan baik. Nah, saudara, hikmat apa yang bisa kita pelajari, saudaraku, supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang mengalami masa-masa yang luar biasa, sekalipun di masa-masa yang sukar, kita menjadi orang-orang yang kuat, saudaraku. Nah, yang pertama, saudaraku, hikmat yang pertama yang harus kita miliki adalah mempercayai Kristus di atas segalanya. Ini hikmat, saudara. Ketika masa sukar datang dalam kehidupan kita, orang yang berhikmat adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang mempercayai Kristus di atas segalanya. Saya bacakan buat saudara di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, ayat ini berkata, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bahkan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Yang menarik adalah dalam keadaan itu, saudaraku, dikatakan apa? Aku akan bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah. Ini satu bentuk bahwa situasi tidak bisa mencuri damai sejahtera. Habakuk menggambarkan satu kondisi bahwa sekalipun dalam masa yang sukar,
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang tetap bisa bersorak-sorak, tetap bisa beria-ria di dalam Tuhan, saudaraku. Bahkan dikatakan apa? Di masa-masa seperti ini, mari kita belajar berseru kepada Tuhan. Mari kita belajar mempercayai Tuhan di dalam segala sesuatu, saudaraku. Kenapa? Karena manusia mati itu bukan karena tidak ada uang. Manusia mati bukan karena tidak ada nafas. Lazarus sudah mati. Tetapi karena Kristus ada di sana, maka dia bisa dibangkitkan. Manusia mati bukan karena tidak ada makan, saudaraku. Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia mati ketika tidak ada Yesus. Orang bisa hidup punya segala sesuatu, tapi jiwanya mati, saudara. Saudara, kehidupan kita, kalau kita belajar mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu, maka pasti ada pemeliharaan. Bahkan Paulus berkata, sekalipun maut datang menjemput kita, itu sebuah keuntungan. Nah, orang yang berhikmat adalah orang yang selalu melihat kehidupannya dan percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sanggup memelihara hidupnya. Jadi saudara, mari kita jangan bertindak sebagai orang bodoh yang mengandalkan manusia, yang takut dan khawatir oleh karena keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini, saudaraku. Mari kita belajar berhikmat, percayakan Tuhan dalam hidup ini, saudaraku. Hidup kita ini tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya, saudara. Saudara, mari kita belajar dari seorang tokoh iman yang bernama Abraham. Saya tidak ambil ayatnya, tapi saya akan menceritakan kepada saudara bagaimana ketika Abraham ingin membawa Ishak, mempersembahkannya di atas gunung. Ishak berkata kepada Abraham papanya, "Pak, kayu api sudah ada. Dan pisau juga sudah ada, Pak. Tapi mana korbannya?" Abraham berkata apa? Tuhan yang akan menyediakan anak domba itu. Saudara, ini sebuah hal yang luar biasa, saudara. Pada waktu itu dia tahu bahwa Tuhan meminta Ishak. Tapi dalam hatinya sendiri, sebagai seorang ayah, saudara, tidak tega mengorbankan anaknya. Dan ketika anak itu bertanya, dia tidak tega menjawab sejujurnya. Dan dengan imannya dia berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Dia tidak melihat domba itu. Bahkan ketika dia mengikat Ishak di kayu api, ketika dia mengangkat tangannya ingin membunuh Ishak, domba pun belum kelihatan, saudara. Tapi kenapa sebelum itu terjadi, di kaki gunung dia berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Ini sebuah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kehidupan kita, saudara, Anda tidak lihat jawaban, Anda tidak lihat solusi, Anda tidak lihat hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang seolah-olah ada harapan. Tapi bisakah kita berkata, Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan menyertai. Inilah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, orang yang berhikmat, saudara, bukan orang yang panik, bukan orang yang takut, yang mencari segala sesuatunya. Tapi orang yang berhikmat adalah orang yang tahu hidupnya di tangan Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengerti bahwa hidup matinya di tangan Tuhan. Masa depan anak-anaknya di tangan Tuhan. Masa depan pekerjaannya di tangan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, aku akan tetap bersorak-sorak. Aku akan tetap beria-ria, saudara. Nah, hikmat yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berhikmat di masa yang sukar ini. Yang kedua adalah, marilah kita mengelola secara bijaksana, saudara. Marilah kita mengelola secara bijaksana. Ya, saya akan bacakan kepada saudara satu ayat di dalam Amsal 21 ayat 20, saudara. Dikatakan, harta yang indah dan minyak ada di dalam kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan, tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Nah, saudara, orang yang bijaksana di masa sukar ini adalah orang yang bisa mengelola dengan bijaksana, saudara. Amsal memberikan peringatan, orang bodoh itu memboroskan hartanya.
Orang bodoh itu memboroskan apa yang dia peroleh. Tapi orang bijaksana menyimpan untuk masa depan. Saudara, sebenarnya banyak orang susah hari ini. Itu karena kebodohan kita mengelola di masa yang lalu. Oleh karena apa yang kita kelola, apa yang kita tabur, saudara, apa yang kita hidupi di masa yang lalu, itu menyebabkan apa yang kita alami hari ini, saudara. Ada banyak orang yang bijaksana di masa yang lalu, hari ini di masa sukar. Mereka tetap bisa hidup, tetap bisa survive, tetap bisa makan minum dengan baik, dan tetap bisa berbahagia. Inilah yang harus kita pelajari, saudara. Bahwa apa? Ketika kita di masa-masa sukar ini, kita harus bisa mengelola dengan baik, saudara. Semua kehidupan kita punya batas. Umur saudara terbatas, kekuatan Anda terbatas, pikiran Anda terbatas, pengetahuan Anda terbatas, dan saudara dipercayakan sumber-sumber yang terbatas, saudara. Nah, orang yang bijaksana itu akan tahu apa yang harus dia kerjakan lebih dulu di waktu yang terbatas. Saya berikan Anda satu contoh, saudara. Kalau seandainya Anda diberikan sebuah koper yang terbatas, bukan koper yang besar, tapi satu koper yang isinya terbatas, saudara. Nah, kemudian saya minta Anda memasukkan barang-barang ke sana untuk Anda bawa pergi. Kira-kira apa yang Anda bawa? Apakah hal-hal yang umum, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang hal-hal yang sifatnya sementara? Saya kira tidak, saudara. Tetapi kita akan memilih barang-barang yang paling penting. Kita akan memilih hal-hal atau barang-barang yang sangat-sangat berharga. Kenapa? Tempat kita terbatas. Itu orang bijak, saudara. Kalau hari ini saudara tahu bahwa kondisi kita sedang susah, cobalah Anda kelola segala sesuatu dengan bijaksana. Ya, kerjakan sesuatu dengan bijaksana, saudara. Pengelolaan itu sejak awal penciptaan Tuhan sudah mengaturnya. Kepada Adam diperintahkan apa? Adam, semua buah di dalam taman ini bisa kamu makan. Dan makananmu ialah apa? Buah yang berbiji. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tidak menciptakan kembali Taman Eden. Tetapi, saudara, dari apa yang Adam akan makan, dia makan dagingnya, bijinya akan jatuh ke tanah. Sehingga apa? Benih itu akan tumbuh lagi dan menghasilkan banyak pohon yang serupa. Sehingga Taman Eden tetap terjaga. Sumber daya yang ada tetap terjaga, saudara. Ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan suka dengan pengelolaan. Tuhan suka dengan orang-orang yang hidupnya bijaksana. Ingatkah Anda tentang Yusuf? Yusuf itu diberitahu Tuhan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan akan datang 7 tahun kelaparan. Tapi apa yang Anda lihat? Apa yang Yusuf lakukan? Dia menimbun selama 7 tahun kelimpahan. Supaya di masa kelaparan, saudara, dia tidak mati. Di Mesir tetap ada makanan. Dan Alkitab mencatat, bukan hanya Mesir yang kelaparan, seluruh bumi menderita kelaparan. Tetapi di Mesir ada makanan. Bagaimana seorang Yusuf bisa menimbun ribuan bahkan jutaan ton gandum. Bahkan dibagi-bagi per wilayah, dibagi-bagi per kelurahan, dibagi-bagi per kecamatan, dibagi kota demi kota, saudara. Dan bagaimana selama 7 tahun itu, bagaimana penyimpanannya supaya gandum tidak rusak. Bagaimana yang paling bawah harus dipakai lebih dulu, supaya ketika dibuka pada 7 tahun kelaparan, saudara, barang-barang itu tetap fresh dan tetap bisa dimakan. Ini semua pengelolaan. Itu orang bijak. Kalau di masa sukar Anda boros, di masa sukar engkau tidak bisa kelola, saudara, ini akan menghabiskan seluruh kehidupan saudara. Mari kita punya hikmat. Anda ingat Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang? Dia berkata, duduklah per kelompok-kelompok. Supaya apa, saudara? Supaya bisa terukur, supaya bisa terhitung semuanya. Dan dibagikan per kelompok-kelompok. Dan ketika
Selesai makan, Yesus berkata apa? Jangan diboroskan, jangan dibuang-buang sekalipun banyak. Kumpulkan dan hitung semua. Dan terdapatlah 12 bakul, saudara, sisanya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah suka dengan apa? Suka dengan pengelolaan. Jadi mari saudara kita mulai melihat batas dan saudara mulai melihat prioritas yang kita harus kerjakan, saudara. Apa yang paling penting? Apa yang sangat mendesak? Apa yang harus kita kerjakan hari ini, saudara? Mari kita susun skala prioritas kita. Jangan di masa pandemi ini ketika banyak waktu, kita malah sibuk nonton drama Korea. Banyak waktu yang ada, kita sibuk main game. Banyak waktu yang ada, kita sibuk nganggur. Kita menunggu keadaan baik. Kenapa kita tidak kreatif? Kenapa kita tidak membuat sesuatu yang baru? Kenapa kita tidak membuat kreasi-kreasi baru, saudara? Mencari peluang-peluang baru. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa mengelola kehidupannya di masa-masa sukar ini, saudara. Saya yakin masa sukar adalah sebuah proses seperti yang dialami burung Raja Wali, seperti yang dialami pohon korma, dan kita sebagai orang percaya juga mengalami hal yang sama. Tetapi masa sukar tidak akan membunuh kita, saudara, asalkan kita berhikmat. Orang yang berhikmat, pertama belajar percaya sama Tuhan. Yang kedua, dia mengelola hidupnya dengan bijaksana. Dia mengelola sumber dayanya dengan bijaksana. Dan yang ketiga, saudaraku, hikmat di masa sukar ini adalah belajar untuk mencukupkan diri, saudaraku. Belajar untuk mencukupkan diri. Di dalam saya akan bacakan kepada saudara satu ayat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan 13. Ya, dikatakan begini, saudara. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, dikatakan apa, saudara? Bahwa belajarlah mencukupkan diri. Hikmat yang harus kita miliki di masa sukar adalah belajar mencukupkan diri, saudara. Belajar apa? Belajar untuk berkata cukup. Saudara, sulit sekali kita mengukur batas dari sebuah keinginan tanpa adanya kata cukup. Keinginan kapan cukupnya? Keinginan kapan berkata sudah? Sampai kita berkata cukup, barulah keinginan itu bisa diukur, saudara. Nah, kadang-kadang, saudara, kita tidak belajar mencukupkan diri apa yang ada. Saudara, kalau dulunya kenikmatan kita 10, di masa sukar ini mari kita belajar menurunkan kenikmatan itu. Belajar mencukupkan diri. Kalau dapatnya dulu 10, sekarang dapatnya 3, ya belajar mencukupkan diri dari 3. Jangan kita bermimpi ke 10. Kalau Anda mimpinya ke 10, nanti kecewanya besar. Nanti sungut-sungutnya banyak. Nanti saudara tidak akan cukup. Tapi kalau kita belajar, dulunya aku dapat 10 itu baik, sekarang dapat 3. Aku mau belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu, saudara. Paulus berkata apa? Aku tahu apa kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku pernah kurang. Aku juga pernah berlimpah. Baik berlimpah maupun kurang, aku berkata cukup bagiku. Ini hikmat, saudara. Ini hikmat. Kalau memang kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak, saudara, mari kita belajar mencukupkan diri kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati masa sukar ini. Supaya kita bisa tetap berbahagia dalam masa sukar ini. Supaya kita bisa tetap menjadi orang-orang yang apa? Yang menjaga kehidupan kita di masa sukar ini, saudara. Tetap bisa bersama-sama dengan keluarga kita, tetap bisa saling menopang, saling mendorong, saling mendoakan di masa sukar ini, saudara. Iman kita tidak goyah.
Nah, kalau kita bodoh saudara, apa yang ada selalu kita kejar di kehidupan yang lebih baik. Kita dapat 10, kita pengen dapat 10. Di masa sukar kita tetap hidup di kualitas 10. Saudara akan kesulitan. Anda akan banyak kecewa. Anda akan banyak marah sama Tuhan. Tapi kalau hari ini kita belajar, Tuhan, aku ingin tetap mencukupkan diri. Keinginanku Tuhan belum bisa terpenuhi. Kebutuhanku banyak ya Tuhan. Tapi aku ingin belajar mempercayakannya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saya mau kelola dengan baik. Dan dari pengelolaan itu, saya harus bisa berkata, Tuhan terima kasih karena ini cukup bagiku. Makanya doa Bapa kami berkata, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Supaya apa saudara? Supaya kita benar-benar bisa melewati masa sukar ini dan ada di tengah-tengah masa sukar ini dalam keadaan yang tetap baik, tetap bisa memuji Tuhan. Jadi saudaraku, inilah satu yang saya ingin sharingkan kepada saudara hari ini. Biarlah ini jadi kekuatan bagi kita. Semua kita mengalami hal yang sama. Semua kita mengalami masa-masa yang sukar. Tapi kalau kita belajar, Tuhan, aku ingin Tuhan tetap ada di dalam naungan-Mu, tetap ada di dalam pemeliharaanmu, maka saya percaya ada kasih karunia, ada pemeliharaan, ada penyertaan Tuhan yang ajaib bagi kita. Mari tunduk kepala kita akan berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya percaya Tuhan bahwa sekalipun kami ada di masa-masa yang sulit, tapi kami percaya Tuhan, kalau kami punya hikmat, kalau kami bisa Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kami tetap belajar mempercayai Engkau, kalau kami tetap Tuhan punya hikmat untuk mengelola dengan bijaksana apa yang Tuhan percayakan, bahkan bisa berkata cukup dalam kehidupan kami. Kami yakin ya Tuhan bahwa segala pergumulan, segala masa-masa yang sukar, segala musim-musim yang kami lewati akan bisa kami atasi bersama dengan Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, jemaat Leader Blessing, supaya anugerah Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu, dan penyertaan yang sempurna menyertai kami semua. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Matius sebagai gembala, biarlah Tuhan di masa-masa seperti ini, dia tetap bisa menjadi berkat, walaupun secara online kami tetap percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah-rumah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa menjadi berkat buat saudara. Tuhan memberkati saudara semua. Jatuh tidak
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, ada di wilayah Sidoarjo, ada di wilayah Gresik dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya. Kami menyerahkan setiap kekasih-kasih Tuhan, jemaat GBI Blessing dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan penyertaan Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu. Diberkatilah mereka semua mereka berada, lindungi Tuhan, lindungi mereka semua dari mara bahaya, dari segala bentuk hal yang tidak diinginkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami melepaskan shalom atas kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara, menyertai kehidupan mereka semua. Kami berdoa juga untuk setiap berkat yang sudah dikirim melalui transfer dan sebagainya sudah dikirim ke kas gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan persembahan. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih. Berkati mereka yang memiliki usaha, memiliki pabrik, memiliki kantor, memiliki usaha apapun mereka Tuhan. Buat mereka berhasil dan beruntung. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau membedakan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah. Kami percaya jemaat GBI Blessing semuanya dimanapun mereka berada, semuanya diberkati Tuhan dimanapun mereka. Sehingga mereka saat mereka diberkati, mereka boleh menjadi saluran berkat, diberkati untuk memberkati. Kami berdoa juga mereka yang ada yang mereka yang sakit saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan. Bilur-bilur Yesus memulihkan, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Rumah tangga yang ada masalah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus campur tangan. Tuhan Yesus kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memulihkan rumah tangga mereka. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga GBI Blessing, jemaat Blessing diberkati, dipulihkan, disukai oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, biarlah hari ini jemaat yang dikasih Tuhan boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.